Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin merespon ya wawancara Najwa Shihab dengan Anies Baswedan. Ini dua-duanya orang Arab ya, keturunan Arab. Dua Arab bercakap-cakap ya. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Dan sudah hadir di studio narasi Gubernur Ada 3 etnis ya di Indonesia yang sangat mementingkan pendidikan. Satu Arab, kedua Minang atau Padang. Saya nggak tahu bedanya Minang dengan Padang ya. Yang ketiga Batak. Kita lihat untuk yang yang Arab ini seperti Anies Baswedan ya. Kemudian Najwa Shihab ya. Itu satu contoh yang sangat meyakinkan betapa mereka bisa melakukan mobilitas vertikal karena mementingkan pendidikan. Yang kedua, siapa itu? Dulu ada Menteri Luar Negeri Ali Alatas, itu kan orang Arab juga ya. Maksudnya orang pribumi, beda dengan Tionghoa itu kan dia bukan pribumi, keturunan ya. Dan yang betul nggak saya ngomong? Ini harus hati-hati ngomongnya. Terus yang kedua adalah keturunan Minang ya. Kita lihat duetnya Partai Serikat Islam itu adalah Haji Agus Salim, itu dari Minang ya. Kemudian pemimpin Partai Masyumi 9 tahun itu Muhammad Nasir dari Minang. Kemudian wakil presiden dari Bung Karno yaitu itu juga Minang. Jadi Minang itu mementingkan pendidikan termasuk Batak ya. Sekarang kita masuk masuk materi ya. Anies Baswedan dan drama pilkada yang nonton 7 jam yang lalu 950.766 viewers ya. Banyak ini. 7 jam. Yang komentar 17.990 ya. Terus apa gunanya saya merespon? Gunanya saya merespon adalah untuk menghidupkan kembali sel-sel otak saya yang sudah lansia, umur saya 63 tahun, 29 Agustus tahun 61 lahir, jadi 29 Agustus kemarin itu saya berusia 63 tahun. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Panci saya kena tendang. Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan. Mas Anies, terima kasih sudah hadir ke narasi. Terima kasih sudah diundang kembali ke sini. Yes, Mas Anies, saya mau langsung to the point. Anda disebut belakangan ini ramai karena 2 hal. Yang pertama, ramai disebut akan maju lagi di Jakarta lewat PDI Perjuangan. Kemudian tidak jadi. Dan disebut akan maju ke Jawa Barat juga oleh partai yang sama. Tapi kemudian tidak berlanjut. Saya mau tahu apa yang terjadi sampai gagal 2 kali. Sebetulnya yang mengajukan saya menjadi calon gubernur di Jakarta itu ada 4 partai. Partai Nasdem, Partai PKB, PKS, dan PDI Perjuangan. Dan itu diusulkan oleh DPW, DPD kepada DPP-nya. Prosesnya berjalan. Kemudian kita tahu ada proses politik. Ini penjelasan yang sangat otentik karena dari orang yang mengetahui dari narasumber informasinya A1 kira-kira begitu ya. Betul nggak ya? Jadi orang yang pelaku sendiri itu Anies Baswedan ya, mengklarifikasi semuanya. Ada 4 partai ternyata ya. Yang kita sekarang ini sudah dalam suasana yang normal-normal saja. Kemudian Partai Nasdem, PKB, dan PKS bergabung ke dalam Kim, sehingga tidak lagi mengusung Anies di Jakarta, tapi mengikuti garis kebijakan di Kim. Nah, apakah itu alasan utamanya Anda tahu? Karena kan sebetulnya yang mengeluarkan surat resmi itu baru PKS kan? Baik Nasdem maupun PKB belum pernah ada surat resmi yang memang mengusung Anies Baswedan. Kalau di tingkat DPW-nya sudah semua. Tapi belum sampai pada tahap DPP. Yang baru resmi dan kemudian menarik lagi karena disebutkan tidak memenuhi syarat-syarat tertentu itu baru PKS. Dan Nasdem sudah mendeklarasikan pada tanggal 22 Juli lebih dulu di PKS untuk mengusung Anies Baswedan. Surya Paloh sendiri. Kemudian kita tahu bahwa ada pergerakan mereka berada di dalam Kim yang istilahnya Kim Plus. Nah, dengan PDI Perjuangan itu baru muncul sesudah ada putusan MK. Jadi ketika hari Senin pekan lalu, tanggal berapa dia Senin itu? Ketika Kim mendeklarasikan ada 12 partai, kemudian hari Selasanya ada putusan MK, dan sesudah putusan MK itulah baru ada pembicaraan
yang serius tentang PDI Perjuangan mengusung, karena pada waktu itu keharusan minimal 7,5% terpenuhi. Jadi, siapa yang memulai perbincangan, siapa? Anda yang menawarkan diri ke PDIP atau PDIP yang kemudian mendekati Anda? Jadi sebenarnya kalau percakapan itu obrolan sudah ada. Pada sebelum ada putusan MK, DPW, DPD. Putusan dari PDI Perjuangan adalah Pak Ahmad Basarah, dan beliau ditugasi untuk berkomunikasi. Dan dalam komunikasi Ahmad itu Basarah memang direncanakan untuk tetap mendaftarkan walaupun tidak memenuhi syarat. Karena pada waktu itu kan minimalnya 20%. Ketika terjadi perubahan, maka ternyata bisa mengusulkan, bisa mengusung. Lalu terjadilah percakapan itu. Jadi percakapan ini tidak terjadi sebelum ada pengusungan di KIM. Ini baru terjadi sesudahnya. Dan komunikasinya dengan utusan. Kenapa Anda menekankan itu, Mas Anies? Apa hubungannya dengan KIM? Karena proses pengusungan itu sudah selesai. Saya tidak lagi diusung oleh 3 partai. Yang semula DPW-nya mengusung, DPP-nya baik Nasdem maupun PKS sudah menetapkan, kalau PKB belum menetapkan DPP-nya. Dan ketika kemudian mereka memutuskan untuk tidak lagi mengusung, ini agak detail ya. Maka saya tidak lagi berada di dalam status diusung partai manapun. Kenapa ini saya perlu tegaskan? Saya tidak dalam status diusung partai pada saat berbicara dengan PDI Perjuangan. Tidak. Itu semua sudah selesai. Ketika saya bicara dengan PDI Perjuangan, itu sudah partai 3 yang semula mengusung tidak lagi mengusung saya. Itu perlu tegas. Karena jangan sampai kesannya seperti saya berbicara dengan PDI Perjuangan pada saat masih diusung, karena nggak pernah ada percakapan itu sebelumnya. Dan seberapa jauh perbincangan Anda dengan petinggi PDI Perjuangan ini? Seberapa konkret, seberapa real, dan seberapa memang ini sesuatu yang di depan mata akan kejadian? Sebenarnya sudah cukup serius, sudah sampai fase final. Tentang proses internal di PDI Perjuangan, banyak hal yang saya rasa lebih tepat bila teman-teman dari PDI Perjuangan yang menceritakan. Tetapi percakapan saya dengan PDI Perjuangan sudah cukup serius, dan kita melihatnya ini lebih dari sekedar urusan pilkada pada saat kemarin. Tapi ini adalah perjuangan bersama, bagaimana aras besar yang selama ini berada di dalam 2 polar yang berbeda itu bisa sinergi bersama. PDIP dan itu yang kita bahas sama-sama. Jadi sudah cukup jauh. Bahkan pada hari Sabtu saya diundang untuk datang ke DPD PDI Perjuangan di Jakarta, dan berdiskusi terbuka. Lalu kemudian pada hari Senin juga datang di DPP, kemudian ada perkembangan yang kemudian ternyata kita tahu bahwa diputuskan Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Apa yang terjadi di hari Senin itu ketika Anda sudah datang dan duduk hampir 2 jam bersama Rano Karno? Saya berbincang dengan Bang Rano Karno di sini, dan dia bercerita berbincang 2 jam dengan Anda di hari Senin itu. Apa yang terjadi pada hari itu? Kalau yang terjadi pada yang saya bisa memberikan informasi yang saya saksikan dan saya alami. Yang saya saksikan, saya alami, saya bersama dengan Pak Rano Karno. Kemudian kita di sana ngobrol, diskusi, lalu sampai ada pesan datang kepada saya dan menyampaikan, Pak Anies, ini ada perkembangan dan perkembangan baru menyangkut beberapa case-case. Jadi kita tunggu dulu sampai case-case yang sedang dimunculkan waktu itu, case-case itu apa? Bisa dikendalikan. Case-case apa tuh, Mas? Kelihatannya case-case hukum ya. Yang diajukan, maksudnya ketika Anda bilang case-case diajukan, itu diajukan ke? Oleh siapa? Saya barangkali tidak usah cerita detailnya. Tapi ada case-case yang membuat ini harus dikelola dulu, dan sesudah itu baru nanti saya dikabarin. Sementara Anda datang hari Senin itu dengan tujuan apa, Mas Anies? Tentu atas undangan. Saya kan nggak mungkin datang ke kantor DPP tanpa ada undangan. Jadi saya datang ke situ, saya menghormati. Tapi juga saya ingin tegaskan bahwa undangan itu spesifik untuk apa? Karena kan kita tahu pada saat itu agendanya adalah pendeklarasian kader-kader PDIP yang diusung menjadi calon kepala daerah. Apakah
itu bagian dari undangan yang ditujukan ke Anda? Jadi undangannya pada waktu untuk bertemu dengan Ibu Megawati, Ketua Umum Partai Perjuangan, PDI Perjuangan. Kemudian pertemuan ini tidak terjadi. Oh ya? Saya di sana dengan Pak Rano Karno sampai semua selesai. Dan apa maksudnya semua selesai? Selesai di situ kembali. Jadi proses pengumuman saya tidak ikut. Dalam proses pengumuman itu saya pulang dan nanti akan dikabari lagi. Begitu. Anda tidak sempat bertemu Bu Mega? Tidak. Selama proses drama pilkada ini, apakah Anda pernah bertemu langsung dengan Bu Mega? Belum. Saya ingin konfirmasi apakah memang ada syarat dari PDI Perjuangan, siapapun termasuk Anda begitu yang akan diusung menjadi calon kepala daerah harus menjadi kader PDI Perjuangan? Sama sekali tidak pernah. Jadi tidak pernah ada pembicaraan tentang menjadi anggota dengan semua pimpinan. Bahkan Pak Deddy Sitorus pun menyampaikan di dalam pernyataan terbuka bahwa tidak pernah ada permintaan atau tawaran untuk menjadi kader PDI Perjuangan. Anda menanyakan itu tidak ke itu Anda bertanya? Saya bertanya. Dan dijawab? Dan tidak. Jadi ini sebabnya saya sampaikan bagi mereka yang terlibat di dalam proses yang sangat dalam pasti tahu itu bukan isu. Yang bicara soal ini pasti orang yang dari luar, yang tidak dalam orbit. Karena kalau kita lihat berbagai pernyataan Ibu Megawati Soekarno Putri, itu keras sekali. Ini contohnya misalnya Mas Anies, pernyataan Bu Mega yang spesifik menyebut nama Anda. Saya ingin Anda menyimak ini, walaupun saya tahu Anda mungkin sudah mendengar ini. Tapi mari kita lihat. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo, ada baju merah hitam. Terus, tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar, itu Satgas apa ya, kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa, mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih, kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya kan, ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hei. Bagaimana Mas Anies? Gini, jadi saya cerita sedikit ya proses dengan teman-teman di PDI Perjuangan. Bulan Mei yang lalu, Ketua DPD PDI Perjuangan itu menyampaikan keputusan Wah, jam 9 malam ngantuk di DKI Jakarta untuk mengusung Anies Baswedan. Jadi keputusan itu bukan saya diajak bicara, bahkan saya sampaikan pada Pak Amin rasa hormat. Kenapa? Karena ketika beliau jumpa saya itu bukan mengajak Pak Anies, saya ingin ngobrol ya, gimana kalau saya mengusulkan Pak Anies. Enggak, dia menyampaikan Pak Anies kami sudah memutuskan, dan keputusan kami adalah Pak Anies sebagai calon dari PDI Perjuangan. Saya bilang, wah ini sesuatu yang saya tidak pernah bayangkan. Sudah, dan kita sepakati semuanya. Kami usulkan kepada DPP. Seinformasi aja dari beliau kepada saya. Jadi ketika ada pembicaraan dengan teman-teman di DPP PDI Perjuangan, itu bukan kemudian saya dan DPP ngobrol. Ini karena ada keputusan dari DPD PDI Perjuangan Jakarta. Jadi bukan kemudian ada sekelompok orang usulin dari luar, bukan. Ini adalah proses internal yang sudah terjadi. Tapi Mas Anies kan sudah jadi rahasia umum, apapun keputusan strategis di PDI Perjuangan itu yang memutuskan dia merupakan hak prerogatif Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan kalau kita lihat berbagai pernyataan terbuka Megawati soal calon kepala daerah, kan bukan hanya tentang Mas Anies. Ketika ia mengumumkan kader yang diusung di Banten, Bu Airin yang juga sebetulnya kader Golkar, nadanya pun hampir sama. Harus kesan yang didapat adalah siapapun yang diusung oleh partai ini itu harus kader. Jadi ya kalau kemudian sekarang Anda tidak diusung, ya apakah memang ya dengan mudah orang bisa melihat ya karena Bu Meganya tidak mau Anies Baswedan karena tidak punya KTA, Mas Anies? Saya tidak tahu apa yang sesungguhnya menjadi sebab. Ya, tapi apapun keputusannya saya hormati. Saya tidak mau berspekulasi. Saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya
rasakan apa yang saya alami. Dan yang saya alami tidak pernah ada percakapan itu. Tidak pernah ada pertanyaan, Pak Anies Anda bersedia jadi kader atau tidak. Tanyakan sama Pak Ahmad Basarah, tidak pernah. Tanyakan pada Pak Said Abdullah yang kemudian menjadi utusan, tidak ada sama sekali. Jadi bagi kita yang ada dalam proses ini, kita tahu persis itu tidak pernah menjadi pertanyaan. Ya, kalau itu ada, maka lain cerita. Nah, jadi sampai di sini saya ingin jawab. Saya akan jawab berdasarkan apa yang saya alami, dan kemudian juga dikonfirmasi oleh beberapa orang yang menyampaikan bahwa tidak pernah, bahkan menyebutnya tidak pas. Gitu. Kalau kemudian dikaderkan dua-duanya, tapi satu dari luar, satu dari kader. Tapi itu keputusan di Ibu Megawati tentang keputusan itu. Jadi saya hormati keputusannya, tapi saya perlu tegaskan bahwa tidak pernah ada percakapan itu. Jadi saya juga nggak bisa mengarang gitu, seakan-akan ada percakapan, nggak ada itu. Dan yang terjadi di Jawa Barat, apakah kurang lebih sama dari yang apa yang Anda alami? Karena tentunya kan selalu ada dua sisi dari sebuah peristiwa. Kalau gini, yang di Jawa Barat seperti apa, Mas Anies? Jawa Barat. Jadi Jakarta itu kita bahas serius, selesai, udah selesai. Jadi tidak ada, dan kita tetap ngobrol, bahkan sampai dengan sekarang juga kita tetap berkomunikasi. Kemudian pada hari Rabu saya dihubungi apakah bersedia bila dicalonkan di Jawa Barat, dan pada saat itu saya sampaikan rasanya tidak. Kenapa rasanya tidak? Ya, saya ini dicalonkan di Jakarta itu kan karena memang ada aspirasi dari warga Jakarta yang diungkapkan oleh 4 DPW partai. Jawa Barat kan tidak ada itu. Jadi saya jawab tidak. Nah, hari Kamis. Sorry, ini siapa Mas Anies yang kemudian meminta Anda? Saya nggak perlu sebutkan ya namanya, tapi di kontak resmi dari mereka. Kemudian saya sampaikan jawaban itu, selesai. Nah, hari Kamis harusnya di belak-belakan aja ya, karena untuk menjadi catatan dalam sejarah politik Indonesia modern kita, nggak usah perlu saya sebutkan, sebutin aja semua. Muncul percakapan lagi. Apa percakapannya? Kami siang menanyakan ulang lah gimana situasinya, dan saya juga bertanya itu seperti apa. Nah, pada saat itulah kemudian rame di media. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya gini, saya perlu pertimbangkan. Kenapa? Bagaimanapun juga ini adalah sebuah undangan yang disampaikan dengan serius. Jadi saya sampaikan saya akan konsultasi. Jadi saya konsultasi sana sini, dan kemudian kesimpulannya adalah saya tetap tidak terlibat di dalam pilkada Jawa Barat, tapi saya tetap dalam posisi yang sekarang, gitu. Apa saja faktor yang Anda pertimbangkan ketika kemudian memutuskan hal itu, Mas Anies? Satu, saya nggak mau jadi calon drop-dropan. Bukan aspirasi rakyat Jawa Barat. Ya. Tidak ada DPW yang mengusulkan, tidak ada. Tidak ada DPW yang mengusulkan. Beda dengan DPD DKI mana sih? Ini dulu ya. Nggak mau calon drop-dropan. Yang mengusulkan kan Ono itu ya, tapi dia kan pribadi ya, Ono Suryono, siapa nama itu? Rakyat Jawa Barat yang meminta. Kalau di Jakarta, rakyat Jakarta meminta, di survei ada angkanya lebih 40-an%. Kemudian di dalam DPW ada 4 partai yang mengusulkan, ada memang aspirasi. Itu satu. Dan bagaimana kemudian Anda memaknai ketika tadi orang yang tidak mau Anda sebutkan namanya ini menyatakan ke Anda ingin mengusung begitu? Ya. Kalau kemudian bukan karena, dan Anda menjawab tidak ada aspirasi rakyat, jadi bagaimana memaknai permintaan yang diajukan oleh? Ya, saya menghormati itu. Kenapa? Karena mereka melihat ketika sampaikan bahwa Pak Anies ini adalah kesempatan untuk Anda tetap berdampak
untuk Anda tetap bisa memberikan manfaat pada orang banyak. Yes. Kami kemarin mencoba untuk di Jakarta, ternyata tidak, maka sekarang kita ingin mencoba Pak Anies, nih Jawa Barat. Sebuah kesempatan untuk Pak Anies bisa di sana memimpin, memberikan manfaat. Itu disampaikan dengan niat baik. Jadi tanpa kemudian memberikan penjelasan kenapa yang di Jakarta tidak jadi dan tiba-tiba sekarang menawarkan Jawa Barat. nah, nggak perlu, tidak perlu ada, kalau buat saya ya, ketika Ibu Mega memutuskan, itu 100% kewenangan ada pada beliau. Dijelaskan apapun ataupun tidak, itu hak beliau. Kita hormati. Sama kalau saya ambil keputusan, begitu saya ambil keputusan, saya tidak harus menjelaskan. Tapi keputusan itu kita hormati. Jadi soal Jakarta bukan soal ada penjelasan. Dulu juga gitu ya, jawaban Anies Baswedan ketika diberhentikan menjadi Menteri Pendidikan, itu Anies tidak pernah minta kenapa diberhentikan dan tidak perlu meminta alasan atau penjelasan terhadap Presiden Jokowi kenapa dia sebagai pembantunya diberhentikan. Yang penting tugasnya sudah dicukupkan dan keputusan itu adalah wewenang dari Presiden. Itulah gaya Anies Baswedan ya, yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika ya dalam bernegara dan sangat menghormati atasannya atau orang lain yang memutuskan sesuatu terhadap dia. Tidak penjelasan, sudah diputuskan, hormati, selesai. Nah, soal Jawa Barat, ketika kemudian mereka bilang, Pak Anies sayang Anda bisa berdampak di sana. Tapi saya melihat ini beda. Sesuatu yang bagi saya bukan hal yang aspirasi bawah. Terus yang kedua, saya melihat bukan aspirasi dari bawah di Jawa Barat itu. Panggilan rakyat Jakarta itu adalah keinginan untuk mengembalikan kondisi yang sudah ada di Jawa Barat, dan saya tidak merasakan itu. Hal lain adalah ini bukan sebuah kegiatan cari kerja. Kalau nggak dapat DKI pekerjaan A terus pindah pekerjaan B yang kemudian diputuskan begitu saja, yang penting saya dapat pekerjaan, bukan. Saya tidak dalam posisi cari mencari pekerjaan, melamar pekerjaan. Jadi saya juga tidak ingin catatannya itu karena ada kesempatan maka ambil. Ya, kita sedang berbicara tentang memberikan dampak, dan dalam proses politik ini ada nilai-nilai yang lebih tinggi daripada soal posisi. Hitung-hitungan elektoral juga menjadi pertimbangan. Kemungkinan bahwa potensi kemenangan itu tidak terlalu besar di Jawa Barat. Jadi itulah Anies ya, yang sangat berorientasi pada nilai dan tidak tergoda, tidak tergiur ya, oleh kepentingan jangka pendek ya. Sebagaimana politisi yang lain yang serba transaksional, dia ambil setiap peluang karena mungkin mereka punya pandangan peluang tidak datang untuk kedua kali ya. Tapi Anies Baswedan bilang jabatan politik adalah bukan untuk jabatan, mencari pekerjaan ya. Kalau nggak dapat A terus ambil yang B karena ada kesempatan. Dibandingkan misalnya dengan hasil hitungan survei di Jakarta. Faktor yang ketiga, saya menghormati juga di sana sudah teman seperjuangan kemarin, Pak Saihu, beliau sudah menjadi calon gubernur di Jawa Barat dan sudah diajukan. Habibie, Ilham Habibie, wakilnya kemudian berhadapan, menyatakan diri sebagai calon gubernur berhadapan dengan teman seperjuangan yang kemarin berjuang bersama-sama. Ada suara, ya tidaklah. Sebenarnya basis suaranya sekitar 31-32% ketika Pilpres kemarin. 31,67%, Mas. Ya. Anda meraih suara di Jawa Barat. Ya. Nah, sebetulnya kalau basis suara ada modal di situ. Dan dalam pilkada yang penting di atas 30%. Tapi lagi-lagi ini bukan soal elektoral saja. Bukan soal elektoral saja. Ini adalah soal bagaimana kita memilih untuk terlibat dalam proses politik karena ada dasar nilai, dasar ideologi yang tepat. Nilai-nilai itu adalah aspirasi. Oke, jadi kemudian Anda menolak tawaran yang disampaikan oleh PDI Perjuangan. Tetapi kemudian yang beredar setelah itu ada statement, minimal statement dari Ketua DPD PDI Jawa Barat, Ono Surono. Ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Dia paling ketika wartawan bertanya spesifik menyebut Mulyono.
Jadi sementara tadi Anda katakan yang menolak tawaran itu Anda, tetapi kemudian muncul statement yang lain yang bilang seolah-olah ini ada tangan-tangan yang menghalangi. Ada satu lagi, di dalam proses ini saya sampaikan juga bahwa bila aspirasi ini dia nggak bisa diprovokasi oleh Najwa Shihab ya. Dia akan menjelaskan kerangka berpikir dia sendiri dan tidak selalu ikut terhadap zigzag atau tik-tak apa istilahnya, manuver yang dicoba ditawarkan oleh Najwa Shihab ya. Tampaknya Najwa Shihab agak kerepotan kalau semacam mau memprovokasi Anies Baswedan ya. Hanya diusung oleh satu partai, satu partai, maka perjuangan itu lebih rumit. Jadi Anda mensyaratkan ada partai lain yang mengusung di luar PDI Perjuangan? Ya. Harus. Sehingga ada 2 partai, dan dari situ kemudian kita bisa, misalnya saya bilang ini saya mempertimbangkan kalau bisa ada 2 partai. Dan Anda mengharapkan partai apa? Karena kan Gerindra sudah punya calon, kemudian PKS bersama Nasdem juga sudah punya calon gitu, Gerindranya bersama Golkar. Jadi Anda mengharapkan partai apa sebetulnya yang juga selain akan bisa mengusung PDIP? Anda? Saya tahu landscape Jawa Barat dalam artian siapa dicalonkan. Yang saya tahu hanya Pak Deddy Mulyadi dengan Pak Saihu sebagai calon. Yang lainnya kita belum tahu. Jadi ketika saya sampaikan itu, mereka bicarakan. Nah, nampaknya ada partai-partai yang belum atau masih bisa mengusulkan, tapi tidak bisa mengusulkan. Dan saya rasa itu yang menjadi dugaan saya, itu yang menjadi salah satu pertimbangan mengapa Pak Ono menceritakan bahwa ada kendala. Itu adalah assessment saya. Anda membuat statement terbuka. Saya mau kutip, partai mana sekarang yang tidak tersandera oleh kekuasaan? Jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam bagi yang mengusulkan. Ini apa maksud Anda ketika bicara ini? Ini Anda bicara apa dasar Anda ini bicara di akunnya Anies Baswedan ya. Coba yang 14 menit itu. Ya. Fenomena di beberapa tempat di mana seluruh partai diborong dan lawannya kota kosong. 2 minggu lalu itu jumlahnya 94 kabupaten kota provinsi. Sekarang sudah di atas 50-an. Artinya ada 40-an yang karena putusan MK berubah. Apa yang terjadi ya? Pilkada kok jadi serba kota kosong. Apa yang sesungguhnya terjadi ini? Kok bisa begitu banyak kota kosong? Di Jakarta aja hampir terjadi kota kosong. Calon independen tidak lolos verifikasi. Sesudah itu jadi lolos verifikasi. Kemudian semua partai dikumpulkan untuk mengusung satu pasang calon. Apakah kurang jelas fenomena yang terjadi ini? Mau pakai penjelasan apa lagi kalau bukan kita lihat kenyataan itu? Penjelasan bahwa ya ini real politik, partai punya hitung-hitungannya sendiri. Negosiasi. Dia sedang menyindir, Anies sedang menyindir Kim dan terutama Prabowo kan. Bagaimana masa depan partai masing-masing tidak selalu melulu disempitkan bahwa ini ada intervensi kekuasaan kan Mas Anies. Partai politik kan biasa bargaining politik. Ya, ketika sampai kepada pemilihan, tenang ya. Tentang rakyat diberikan opsi untuk memilih. Rakyat diberikan opsi untuk memilih itulah salah satu pilar demokrasi, kebebasan menyatakan pendapat dan adanya election yang jujur dan adil dan ruang untuk oposisi itu dipelihara atau diberikan ruang untuk oposisi ya. Dan kalau kota kosong tentu rakyat tidak bisa bebas memilih kecuali pilihannya kota kosong itu. Dan ini fenomena apa? Dan itu yang diprihatinkan oleh Anies Baswedan ya. Penjelasan apa lagi nih? Ada masalah dalam demokrasi kita. Dan itu artinya partai memiliki kedaulatan untuk mengusulkan, untuk mengusung. Tapi ketika partai kehilangan kedaulatan, ada yang tidak sehat. Dan ini bukan salah partainya, tapi salah yang memberikan tekanan kepada partai. Tidak seharusnya. Dari mana tapi Anda bisa membuktikan itu Mas Anies?
Sekarang partai-partai semuanya bilang ya karena memang hitung-hitungan politiknya memang tidak bisa mengusung Anies Baswedan kok. Hitung-hitungan politiknya memang yang kami mau usung ini apapun kepentingan politik mereka ya, karena memang mau bergabung atau apapun dorongannya. Tapi faktanya memang sekarang yang bisa mengusung partai politik dan mereka membuat keputusan-keputusan sendiri. Karena itu hormati keputusannya. Tetapi kita tahu bahwa keputusan itu adalah keputusan yang merupakan pembalikan atas keputusan sebelumnya. Contoh pernah partai politik seperti sekarang ini sudah, ini kita alami nih. Saya beri contoh paling gampang ya. Jangan Anies di Jakarta, Ibu Airin di Banten, hampir tidak jadi calon. Wali kota 2 periode, sukses. Tokoh Golkar, surveinya di atas 50%, 60%. Ibu Airin. Kok bisa seperti ini hampir nggak bisa maju? Penjelasannya yang lain mungkin akan bisa bilang ya memang karena ada konflik internal Golkar. Erlangga baru saja diturunkan, Bahlil kemudian maju dan sebagainya. Ini memang perang internal. Selalu ada penjelasan yang bisa diberikan untuk setiap fenomena politik, Mas Anies. Tidak melulu semuanya kemudian menjadi ini intervensi kekuasaan. Kalau partai bagus juga Najwa Shihab ya. Sudah dari dulu partai itu akan nyalonin. Mana ada partai nggak mau nyalonin orang angkanya 60%? Anda dicalonkan oleh 3 partai politik kok ketika menjadi capres? Jangan Anies. Kenapa? Kalau Anies ketika Anda bilang tersandera kekuasaan semua partai, faktanya ketika Anda maju menjadi capres, ada 3 partai politik yang mendukung Anda, padahal Anda bukan kader PKB, Anda bukan kader Nasdem, Anda bukan kader PKS, tapi Anda dapat tiket dari 3 partai. Ya. Itu kan tidak tersandera kekuasaan, Mas Anies. kita merasakan persis kenapa berinteraksi dengan pimpinan partai. Saya bersyukur sekali bahwa pimpinan partai seperti Nasdem, seperti PKB menceritakan apa adanya atas situasi yang dihadapi. Oke? Dan lebih rumit daripada Pilpres yang mereka hadapi. Karena itu saya sampaikan, saya hormati keputusan untuk tidak mengusung. Saya hormati keputusan itu. Karena mereka berhadapan dengan situasi yang tidak sederhana. Saya berikan ilustrasi. Tapi dia nggak cerita ya masalah kompleks. Ya, lebih kompleks, bahkan lebih kompleks. Nah, kalau nggak diceritakan ya partai kompleksitasnya itu masalah dan partai boleh melaksanakan kedaulatan itu, kita akan menyaksikan berbagai partai itu punya calon. Nggak kita menyaksikan kotak kosong sebanyak ini. Masa kotak kosong banyak ini? Kalkulasinya kan tidak sesederhana itu, Mas Anies. Untuk bisa memajukan orang perlu tentunya memastikan kadernya cukup bisa mumpuni, elektabilitasnya tinggi, kemudian punya dana yang cukup, kemudian bagaimana hitung-hitungannya. Tentunya kan tidak sesederhana ya penjelasan yang tadi Anda sampaikan. Kalau jumlahnya 3, 5, 10 barangkali boleh. Nah, barangkali tempat itu ada calon-calon yang sangat populer sehingga sampai 50 tidak bisa dikalahkan. Tapi kalau kita sampai hampir 10% dari pilkada, itu berada kotak kosong, ada sesuatu ini. Dan sesuatu itu? Sesuatu itu adalah pengendalian. Oleh siapapun yang bisa memiliki kekuasaan, tidak bisa dikendalikan tanpa kekuasaan. Nah, apakah ini adalah satu pihak, dua pihak? Kita nanti harus lihat ya. Tapi harus ada pengendali, benar mungkin. Mas Anies, Anda ini dianggap playing victim loh. Mengatakan seperti ini setelah Anda gagal dapat tiket. 8 Sebelumnya jam udah lebih 1 juta yang nonton ya. Saya itu bukan gagal dapat tiket. Saya ini gagal, saya tidak dapat boarding pass, tapi tiket udah dapat. Tidak bisa terbang, Mas Anies. Iya, tiket udah ada. Coba bayangkan. 3. Jadi ini bukan playing victim. Ini victim beneran. Ini cerita tentang bagaimana kedaulatan partai yang sedang mereka gunakan, terus kedaulatannya hilang. Victim beneran, tapi mungkin Mas yang jelas kan itu kayak rumus standar nih. Politik kita tuh melodramatik dan politisi tuh biasanya paling mudah memainkan rumus korban. Korban tidak dapat boarding pass, dijegal, tidak bisa maju kontestasi. Minimal itu narasi yang berkembang, dikembangkan oleh pendukung Anda dan sekarang kemudian juga Anda sampaikan begitu. Jadi ini memang peran yang sedang Anda mainkan? Ini adalah kenyataan yang disaksikan oleh rakyat Jakarta dan rakyat Indonesia. Ketika kenyataan disampaikan, coba kita lihat nih kenyataannya. Partai sudah mengusulkan, partai sudah memproses, kemudian satu-satu dalam posisi tidak bisa melanjutkan. Balik badan ya. Tidak bisa melanjutkan. Apa
disandera oleh kasus hukum. Sulitnya menyerahkan pilihan itu pada rakyat. Serahkan aja pada rakyat. Tapi tidak. Nah, justru ini ya. Kenapa ini bisa berbahaya pada demokrasi kita? Ini masuk Kita poinnya. menempatkan demokrasi itu sebagai sebuah media untuk mengelola perbedaan aspirasi secara damai. Nah, ketika perbedaan aspirasi itu muncul, kemudian proses politik mencari titik temu. Kalau tidak tercapai titik temu, serahkan kepada rakyat untuk menentukan. Nah, dalam pencalonan begitu. Aspirasi A, aspirasi B, aspirasi C, kalau pilkada nih. Partai-partai kemudian membawa aspirasi itu. Lalu menyerahkan kepada rakyat untuk silahkan rakyat memilih. Nah, yang sedang terjadi adalah aspirasi A, aspirasi B, aspirasi C itu dikendalikan sehingga yang ditawarkan kepada rakyat adalah yang oleh kesepakatan apapun itu, apakah itu perintah, apakah itu rundingan, disepakati dan tidak diserahkan kepada rakyat. Jadi peristiwa yang dialami bukan saja, kalau saya menceritakan ini seakan hanya soal Anies, bukan. Ini adalah bagaimana proses demokrasi kita dijaga untuk sehat. Kalau tidak ada itu, buat apa kita semua ini ada pilkada? Sepakati aja satu nama, terus menerus, dan kita kota kosong aja semuanya. Kan jadi begitu kemudian. Dan Anda merasa bahwa memaksakan kesepakatan itu didorong oleh pengendali kekuasaan. Itu yang Anda katakan, Mas Anies? Kita nggak tahu sesungguhnya siapa yang mengendalikan ini semua. Ya, kita bisa berspekulasi. Tapi kita kalau ditanya, siapa tidak bisa tahu saya. Karena yang jelas itu kan narasi yang kemudian berkembang. Sedemikian sampai Presiden Jokowi ditanyai wartawan soal itu. Spesifiknya kita akan dengar apa kata Presiden Jokowi. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang saya itu kan dituding kan banyak banget, tidak masalah itu saja, dituding mencegah, dituding menghambat, dituding ya, tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Bagaimana Anda membaca statement Pak Jokowi ini? Kalau Presiden menyampaikan pernyataan, ya kita percayai. Ini pernyataan Presiden. Saya itu urusan partai politik, mau mencalonkan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Dia hati-hati ya. Dan itu memang menjawabnya sesuatu Pak Anies yang Anda tadi lihat ya. terjadi kan? Semuanya mekanisme partai politik. Buktinya Nasdem begitu belum ditetapkan resmi juga sudah datang ke Hambalang. Pak Prabowo juga sudah bertemu dengan Caimin. Bahkan tidak lama setelah ketahuan bahwa Pak Prabowo yang menjadi pemenang Pilpres. Jadi pertemuan-pertemuan itu kan menandakan bahwa memang sesungguhnya ya ini keinginan independen dari masing-masing partai yang memang mau bergabung dengan partai, dengan pemerintah yang akan berkuasa. Dan bagian dari konsekuensi itu tentunya ya sama dengan menentukan siapa calon-calon yang mau diusung di daerah-daerah strategis termasuk di Jakarta. Wajar saja kan Mas Anies? Ya, makanya itu kita hormati keputusannya. Kita hormati keputusan. Yang menarik adalah bagaimana sebuah partai sudah mengambil keputusan Terus berubah. Seperti Surya Paloh. Ruang kebebasan itu hilang. Sehingga dia harus taat kepada keputusan koalisi bersama. Ruang kebebasan yang hilang atau memang faktor-faktor negosiasi yang berbeda? Apapun itu. Tapi Dan itu sah-sah saja kan dalam partai politik? Ya, karena mengambil, mengubah posisi dan sebagainya? Ya, begini, sebagai sebuah keputusan itu dihormati. Oke. Di sisi lain, aspirasi rakyat yang sudah dititipkan lewat partai politik, kemudian mengalami kemampatan. Yang harus menjelaskan bukan saya, yang harus menjelaskan adalah partai politik. Kenapa? Karena ada aspirasi rakyat. Saya ngantuk aku ya, dalam tidur dulu. bentuk usulan dari Jam setengah masing-masing 10. daerah, yang kemudian Nanti pimpinan diterusin partai sendiri ya. mengambil Assalamualaikum warahmatullahi Itulah sebabnya wabarakatuh. kenapa saya katakan tadi, kalau
Stop recording.